Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Bella Sari dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Siber Syekh Nurjadi Cirebon. Di video kali ini, kita bakal ngomongin dua instrumen penting banget dalam ekonomi Islam, yaitu zakat dan wakaf. Dan percaya deh, kalau dua hal ini dikelola dengan benar, efeknya tuh luar biasa banget buat kesejahteraan umat. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas materinya. Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu nih apa itu zakat dan wakaf. Zakat itu secara bahasa artinya tumbuh, suci, dan penuh berkah. Jadi, harta yang dizakatkan itu bukan berkurang, tapi malah makin bertambah. Sedangkan wakaf itu maknanya menahan. Tapi bukan menahan perasaan ya, itu tuh artinya menahan aset supaya manfaatnya itu bisa mengalir terus-menerus. Nah, kalau zakat itu wajib, wakaf itu sunnah. Tapi dua-duanya itu sama punya dampak besar buat pembangunan ekonomi. Dalam Al-Quran udah jelas banget ya kalau kita itu disuruh untuk menunaikan zakat. Terus ada juga hadis tentang wakaf, kayak kisah Umar bin Khattab yang diminta Rasul buat menahan pokok harta dan sedekahkan manfaatnya gitu. Di Indonesia juga udah ada payung hukumnya, zakat itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Jadi udah paket lengkap banget ya teman-teman. Nah, zakat itu bukan cuma ritual ibadah ya, teman-teman, tapi punya fungsi yang luas banget. Secara spiritual, zakat bikin hati kita bersih dari rasa pelit. Secara sosial, dia itu menjembatani kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Lalu secara ekonomi, nah ini tuh menarik banget. Zakat itu bisa jadi modal usaha buat mustahik. Mereka yang tadinya cuma penerima bisa naik kelas jadi pengusaha kecil dan akhirnya malah jadi muzaki. Keren kan? Nah, kalau dulu zakat itu kan lebih banyak disalurkan langsung oleh masyarakat nih. Kalau sekarang semuanya itu makin profesional. Ada Basnas dan LAS yang urus dari perencanaan, pengumpulan, sampai pendayagunaan. Bahkan fundraising zakat sekarang tuh udah masuk yang namanya dunia digital. Ada aplikasi, ada payment gateway, sampai crowdfunding. Jadi makin gampang gitu loh buat kita buat bayar zakat. Ke wakaf. Nah, sekarang kita geser ke wakaf nih. Kalau dulu wakaf itu identik sama tanah buat masjid dan kuburan, sekarang itu masjidnya udah berubah total. Wakaf itu bisa berupa wakaf uang, bisa diputer buat bangun sekolah, rumah sakit, pasar, sampai aset komersial yang hasilnya itu digunain untuk kepentingan umat. Dan potensi wakaf uang di Indonesia tuh bisa dibilang gila banget. Totalnya itu lebih dari 180 triliun rupiah per tahun. Jadi kalau misalkan dikelola dengan profesional oleh Nazir, wakaf ini tuh bisa jadi mesin ekonomi jangka panjang gitu. Terus sekarang kalau misalkan zakat dan wakaf itu disinergikan, hasilnya pasti mantep banget sih. Kayak bayangin gini, kalau misalkan zakat dipakai buat bantu kebutuhan jangka pendek, kayak modal usaha buat mustahik misalnya, di sisi lain wakaf itu membangun fasilitas yang mereka butuhkan, kayak pasar, sekolah, atau koperasi syariah lah gitu. Jadi mustahik itu bisa bisa kerja atau berdagang di tempat yang dibangun dari wakaf itu. Nah, lama-lama penghasilannya naik dan dia bisa jadi pembayar zakat. Nah, inilah yang disebut ekosistem ekonomi Islam yang kuat dan berkelanjutan, teman-teman. Oke, jadi intinya zakat dan wakaf itu bukan cuma ajaran ibadah biasa ya. Keduanya itu adalah instrumen pembangunan ekonomi yang sangat strategis gitu. Kalau dikelola dengan amanah, dengan profesional dan transparan, kita tuh bisa banget mencapai kesejahteraan bersama dan keadilan sosial. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pemunir karena setelah mengikuti mata kuliah ekonomi zakat dan wakaf, jujur aja perspektif saya itu berubah banget. Ternyata zakat dan wakaf itu nggak cuma urusan ibadah doang, tapi bener-bener punya kekuatan besar buat ngedorong ekonomi umat. Zakat itu bisa bantu orang dari kondisi sulit sampai akhirnya mandiri, sementara wakaf itu kayak investasi jangka panjang yang manfaatnya itu ngalir terus. Dan ketika dua instrumen ini digabungin, efeknya itu beneran luar biasa gitu. Bisa bangun ekosistem ekonomi Islam yang lebih adil dan berkelanjutan. Mata kuliah ini juga ngebuka mata saya bahwa mengelola harta dengan cara yang benar ternyata bisa jadi solusi yang nyata buat banyak masalah sosial. Pokoknya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pemunir, terima kasih atas ilmu yang diberikan, dan terima kasih atas pembelajarannya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.